Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para habaib wabil khusus, guru kita tercinta, Dzurriyyatir Rasul, Habiban al-Mahbub, al-Habib, Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf LCMA. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan anak cucu keturunannya meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, hadir bersama kita yaitu Bapak mantan Menteri Agama. Kalau beliau tadi disebut cuma pembina, tapi saya nyebutnya tinggian lagi. Beliau adalah mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal Fahru Razi. Mudah-mudahan di akhir hidup beliau benar-benar mendharma baktikan untuk agama. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Asisten Pemerintahan DKI, beliau Bapak Sigit Wijatmoko. Beliau pas bersandingan dengan Pak Menteri, ya, doain biar segera jadi Pak Sekda. Yang saya hormati Seko, ini undangan spesial, ya, Seko Jakarta Barat, Ibu Iin Mutmainah, dan juga beliau sebagai ketua FAI, beliau punya organisasi namanya FAI, Forum Amanah Indonesia. Tujuannya atau tugasnya bangunin musolah-musolah. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya musolah, minta sama beliau. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah, wabil khusus beliau Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Hendra Hidayat. Alhamdulillah jauh-jauh beliau hadir. Karena kalau nggak hadir urusannya sama putra beliau. Kebetulan putra beliau di tempat saya bilang kalau nggak hadir nggak lulus. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Cipayung, Bapak Ustadz Muhammad Panangaran Ritonga. Kenapa kita beri Ustadz? Karena dulu ketika baru mendengar Camat Cipayung ganti, Panangaran Ritonga geger se-Cipayung. Wah, camat kita non muslim. Maka kemarin ketika musker dinobatkan beliau sebagai Ustadz HC honoris causa. Nah, itu jadi sekarang sudah tidak diragukan lagi beliau muslim. Ya. Selanjutnya Bapak KUA Kecamatan Cipayung, Bapak Ustadz Ahmad Zaidun, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek, dan seluruh yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus tuan rumah, nggih, panjenenganipun Bapak Haji Haiban, mugi-mugi piyambakipun saged nglampahi Masjid Al-Falah niki tambah saya. Saya memang udah perjanjian sama beliau kalau ngomong harus bahasa Jawa. Udah. Tapi kalau saya mau Betawi tulen. Selanjutnya semua yang hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak saya sebut karena sudah cukup siang. Ya, juga seluruh lurah-lurah sekecamatan ya, Cipayung yang hadir. Saya sengaja mengundang Pak Aspem, ya, biar lurah hadir semua. Kalau kagak hadir saya bilang sama Pak Aspem pindahin ke Papua. Alhamdulillah lurah-lurah hadir kecuali satu lurah Cipayung, yaitu
Maaf, salah sebut, tentang Kecamatan Cipayung, Lurah Cilangkap, karena mau menikahkan anaknya. Dan beliau titip sama saya minta dibacain Fatihah untuk anak beliau yang nanti siang akan menikah. Mudah-mudahan dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya tadi dibisikin sama Pak Aspem ya, karena di Cipayung ini ada warga yang luar biasa yaitu mantan menteri, maka secara langsung dan mohon kesepakatan yang hadir kedua beliau Pak Aspem dan Pak mantan menteri saya angkat menjadi pembina FK Ulum. Gitu ya. Alhamdulillah. Emang saya hobinya Allahumma paksain. Karena memang pembina aja belum ada. Tadi Pak Aspem bisikin saya, Pak Menteri jadi Pak mantan Menteri jadi pembina. Belum ada pembina Pak. Ya makanya saya umumin pembinanya beliau berdua. Karena beliau warga Cipayung. Ya. Selanjutnya kami tidak panjang lebar. Pertama punya tugas yang sangat berat forum komunikasi ini. Tugas yang mana bahwasannya baginda Rasul pernah bersabda sinfani idza soluhas soluhan nas wa idza fasada fasadan nas al ulama wal umaro. Ada dua golongan yang mana ketika dua golongan ini baik maka umat akan baik. Ketika kedua golongan ini tidak baik maka umat pun tidak baik, yaitu ulama dan umaro. Oleh karenanya bertempat di Masjid Al-Falah ini bukan tanpa alasan. Kenapa kami mengambil tempat di Al-Falah kegiatan FK Ulum yang pertama kali perdana karena tafaulan. Al-Falah itu artinya bahagia, ya, bukan ditasdid. Kalau Al-Falah itu petani, nah, tapi ini Al-Falah kebahagiaan, tafaulan. Tafaulan itu kalau bahasa orang Betawi biar ketularan, ya, biar ketularan bahagia ulamanya, bahagia umaronya, dan bahagia masyarakat Cipayung. Ya, apa yang disampaikan MC tadi, tidak ada dalam hidup ini tidak ada perbedaan, pasti akan ada perbedaan. Namun FK Ulum ingin menjadikan perbedaan itu sebuah keindahan. Perbedaan tidak menjadi permusuhan, perbedaan tidak menjadi perdebatan, tapi perbedaan dalam ketunggal ikaan. Mudah-mudahan FK Ulum ke depan lebih baik lagi. Mohon dukungannya dari para ulama dan mohon sokongannya dari para umaro. Antara sokongan dan dukungan beda. Kalau dukungan nasihat, kalau sokongan duit. Jadi kepada para umaro saya minta sokongannya saja. Kalau untuk para habaib, para kiai, para ustadz cukup dukungannya saja. Ya, karena di dalam FK Ulum ini ulama datang bawa doa, umaro datang bawa duit. Amin ya robbal alamin. Ya karena jujur aja Pak Camat, Pak Wakil Wali Kota, FK Ulum nggak ada hibah dari pemerintah. Acara hari ini saja ini patungan di samping beliau Pak Haiban sebagai tuan rumah, sebagai penasehat, menyediakan konsumsi. Nah, termasuk pengurus FK Ulum pun urunan. Cuman udah ada bisikan Pak Aspem, kalau setiap acara di urunan terus, saya mundur jadi pengurus. Nah, maka dari itu, ini tugas Pak Haji Hendra, tugas Bu Iin yang sudah meninggalkan FK Ulum. Karena zaman Bu Iin FK Ulum semangat, kalau zaman Pak Fajar meninggal. Karena apa? Covid itu. Makanya saya undang Bu Iin biar dengar bahwa FK Ulum hibahnya hanya dari Pak Aspem, Pak Wakil Wali Kota, Pak mantan Menteri sama Bu Iin. Ya, cuma dari itu saja. Karena tidak ada dapat dana hibah. Bahkan Pak Ustadz Ritonga pun saya tanya, FK Ulum ada dananya enggak dari kecamatan? Enggak ada.
Makanya mana bisa jalan sebuah organisasi tanpa darah. Darahnya organisasi adalah duit. Nah, maka dari itu Pak Aspem juga sebagai warga Cipayung, Pak Menteri, Pak Fahrul Razi juga warga Cipayung, mati hidupnya FK Ulum tergantung beliau pembina berdua. Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi mohon dukungannya, mohon sekali lagi arahan, kritik dari dua pembina ini ya. Insya Allah beliau warga Cipayung yang luar biasa, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi kepada guru kami Habib Abdurrahman mohon doanya, mohon dukungannya sekali lagi, mudah-mudahan FK Ulum benar-benar bermanfaat buat warga Cipayung. Itu saja, dengan segala kekurangan dan kealpaan mohon dibukakan pintu maaf ya. Kalau program banyak banget, kemarin ketika musker programnya luar biasa ya, setiap departemen punya program, cuman saya ketika saya tanya duitnya dari mana, geleng semua. Nah, maka dari itu mudah-mudahan dengan hadirnya para umaro di Cipayung ini FK Ulum bisa berjalan dengan baik. Akhiran, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsana jazaa kami sampaikan kepada Ketua Forum Komunikasi Ulama dan Umaro Kecamatan Cipayung, Al-Mukarram Ki Haji Lukman Hakim Habib. Mudah-mudahan kita doakan semoga beliau sehat walafiat dan mampu membawa FK Ulum ke arah yang lebih baik lagi, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Jakarta Timur yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Hendra Hidayat. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan orang tua kita, mantan Menteri Agama RI selaku penasehat DKM Masjid Jami Al-Falah yang baru saja dinobatkan sebagai pembina FK Ulum Kecamatan Cipayung, Al-Mukarram Bapak Haji Jenderal Fahrul Razi. Yang saya hormati pimpinan saya, sebetulnya beliau nih yang harusnya memberikan sambutan di sini. Iya, asisten pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sigit Wijatmoko yang baru saja juga dinobatkan sebagai pembina FK Ulum Kecamatan Cipayung. Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah Bapak Dr. Haji Haiban Hajid. Terima kasih Pak undangannya Pak. Barakallah. Yang saya hormati rekan saya diimpor dari Kota Administrasi Jakarta Barat, Ibu Hajah Ustazah Hajah Iin Mutmainah. Barakallah, doakan beliau selalu sehat dan berkah. Yang saya hormati Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf selaku penceramah kita. Terima kasih Bib. Yang saya hormati Ketua FK Ulum Kecamatan Cipayung yang tadi ngancem anak saya. Saya diancamnya nggak tanggung-tanggung. 4 minggu yang lalu, sebulan saya diancam udah. Wakil datang, kalau enggak anaknya kagak lulus. Waduh. Berat ini berat.
Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim saya, rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah senantiasa memberikan segala kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Perkenankan saya menyampaikan salam hormat dari Pak Wali Kota. Sedianya beliau yang akan hadir, namun beliau terjadwal acara pembinaan lurah dan camat di tempat lain yang kemudian menugaskan kepada saya untuk hadir bersama-sama di sini. Jadi saya di sini selain ditugaskan Pak Wali juga karena diancam sama Kiai Lukman. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan berkah kebaikan dari itu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, kami mengucapkan terima kasih, apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang pertama tadi disampaikan oleh Ketua DKM bahwa betapa masjid ini dapat berfungsi tidak saja sebagai hal-hal yang bersifat religi, namun juga rekreasi dan sosial. Tadi disampaikan hampir 6 bulan nih program ini berjalan ya Pak Haji ya. Makan siang gratis, itu luar biasa. Sampai dengan 20 liter beras sehari itu luar biasa. Mudah-mudahan ini dapat berjalan terus, berkesinambungan, dan para donatur memperoleh berkah dan rezeki yang berlipat ganda dari Allah SWT. Sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Juga apresiasi, penghargaan, terima kasih kepada FK Ulum yang telah membantu dan mendukung program pemerintah dalam rangka pembinaan umat. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu tugas pemerintah adalah membina umat. Tapi itu tidak mungkin dilakukan langsung oleh kami, oleh pemerintah, oleh jajaran eksekutif, aparatur pemerintah. Untuk itulah perlu kita bantuan dan dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk FK Ulum untuk melakukan pembinaan umat itu sendiri. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Kiai Lukman, ya kalau organisasi ngebina umat, doa doang, beliau mau mundur. Mudah-mudahan Pak Kiai ada jalannya. Jadi kita pemerintah membina umat nggak bisa secara langsung. Ada bantuan dan dukungan dari tangan-tangan lain. Dalam hal ini termasuk FK Ulum, termasuk MUI, termasuk DMI dan lain sebagainya. Para ustadz, para kiai, habaib dan lain sebagainya. Untuk itu kami memberikan apresiasi, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kami, pemerintah, wabil khusus pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka pembinaan umat dan menjaga situasi dan kondisi di masyarakat agar tetap kondusif, aman, dan stabil. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap kerjasama, kolaborasi, koordinasi yang telah terjalin selama ini dari seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder terkait untuk menjaga kerukunan umat beragama, kerukunan umat itu sendiri, kemudian juga agar wilayah kita tetap aman dan kondusif dapat terus terjaga dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Dan terakhir, jangan lupa situasi dan kondisi sampai dengan saat ini masih perlu diingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terakhir, kita berdoa bersama berharap semoga Allah senantiasa memberikan segala kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Semoga semua rencana, urusan, pekerjaan, dan tugas-tugas kita dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan berakhir dengan husnul khotimah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita. Mudah-mudahan pesan dan harapan yang beliau sampaikan menjadi perhatian kita semua. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan uraian yang nanti akan disampaikan atau
tausiah yang akan diberikan oleh guru kita, mari sejenak kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh qori kita kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ade Ikhwan. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Ustadz Ade Ikhwan yang sudah memimpin bacaan ayat min ayatillah. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita semua mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, barusan saya mendapat bisikan dari Menteri Keuangan FK Ulum, ya. Karena memang sebagaimana disampaikan oleh Ketua FK Ulum tadi bahwa darahnya organisasi adalah fulus. Ya. Sejenak kita akan bersama-sama bersolawat, ya, dan kepada petugas yang ditugaskan untuk atur sorban kami silahkan. Ya. Ayo kita bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi bersabda pada umatnya,
banyaklah bersolawat padanya. Turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah Tuhan yang Esa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sungguh beruntung wahai manusia bila berjumpa Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal mulia agar mendapat tempat di surga. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hati yang tenang. Hati yang tenang hidupnya senang, hati yang tenang imannya menang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya untuk sama-sama kita mendengarkan kalimat mauizah yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman As-Segaf LCMA
Waktu dan tempat kami silahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para asatid, para guru yang alhamdulillah cukup banyak hadir di pagi hari ini. Semoga para guru, para kiai, para asatid semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Walaupun saya tidak sebut satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kita semua kepada mereka. Kemudian juga tentunya kepada segenap panitia yang saat ini sebagai panitianya adalah FK Ulum dengan ketuanya Kiai Haji Luqman Hakim. Semoga selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga segenap anggotanya, semoga tenaga, waktu, materi yang dikeluar diganti oleh Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah begitu banyak para pejabat kita, para orang-orang tua kita yang hadir di pagi hari ini. Rasa-rasanya kayak kalau saya sebutkan satu persatu, waktunya biasanya jam 7:15 bubar ini. Nah ini oleh karena itu saya tidak sebut satu persatu. Sekali lagi mohon maaf kepada para pejabat, para pemerintahan, dan juga orang-orang tua kami. Satu persatu tidak saya sebutkan, tapi insya Allah tidak menghormat dan tidak mengurangi rasa hormat kita semua pada mereka. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadir bersama kita Bapak Sekda kita, Bapak Haji Sigit. Semoga Allah berikan sehat walafiat kepada beliau. Kemudian juga orang tua kita bersama, yaitu mantan Menteri Agama Bapak Haji Jenderal Fakhrul Razi. Semoga Allah berikan sehat walafiat. Alhamdulillah beliau berdua juga menjadi pembina secara langsung ditunjuk sama kiai kita. Insya Allah kehadiran beliau bertambah menjadikan salah satu penggerak untuk FK Ulum tambah rame, insya Allah betul-betul menjadi forum pemersatu umat ulama dan umara, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya alhamdulillah hadir bersama kita Bapak wakil daripada wali kota kita, yaitu Bapak Hendra Hidayat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kalau nggak salah sebulan yang lalu saya ngisi di wali kota dengan Pak Anwar. Bisa Fuhab ya, atas nama Fuhab. Forum Ulama dan Umara dan Habaib, itu Forum Ulama dan Habaib. Alhamdulillah saya ngisi di Bapak Wali Kota, bisa makan bareng bersama Pak Endahlah, ketemu lagi. Insya Allah nggak bosan. Dan juga tentunya kepada Ibu Hajah Iin Mutmainnah yang alhamdulillah dari zaman camat sampai sekarang, dan juga saya sempat ngisi di Wali Kota Jakarta Barat yang saat ini alhamdulillah jadi seko, dan insya Allah terus berkembang dan bergembang. Kehadiran beliau insya Allah bertambah manfaat di Jakarta Barat. Amin ya rabbal. Kalau nggak salah setahun yang lalu Bu Haji ya, saya ngisi di Wali Kota Jakarta Barat. Alhamdulillah terus nyambung dari camat, dari Setu Cipayung sampai ke Jakarta Barat. Alhamdulillah. Semoga para pimpinan kita ini diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wah, terlalu banyak. Alhamdulillah Pak Kapolsek juga datang. Kalau camat sudah jelas, Ustadz Ritonga yang istiqomah, Sabtu datang, Minggu datang, insya Allah berikan sehat walafiat. Dan tentunya segenap DKM dari masjid yang kita cintai, Masjid Al-Falah ini, semoga dari Bapak Ketuanya, penasehatnya juga selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan pagi ini saya ingin membacakan satu hadis saja, dan insya Allah bukan dijelaskan. Kalau dijelaskan panjang, kita terjemah saja secara singkat. Biar pertemuan pagi ini betul-betul menjadi pertemuan yang di situ ada dua majelis yang sangat dicintai Nabi. Nabi itu sangat cinta majelis zikir dan juga majelis ilmu. Tadi zikirnya sudah, sholawatnya sudah, baca tasbih, tahmid, takbir sudah. Lalu kita isi sedikit saja dengan ilmu. Sehingga di majelis kita ini ada dua majelis yang dicintai Rasul. Majelis ilmu dan majelis zikir. Dan begitulah kita memang ingin selalu dalam kesempatan itu, bukan hanya majelis ilmu, itu majelis yang dicintai. Majelis zikir juga dicintai.
kita modelnya ini FK Ulum di satu tempat ngadakan majelis ilmu juga majelis zikir, gabung dua majelis, sehingga insya Allah kita semua yang hadir di sini dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Beliau mengatakan qala haddatsana Afwan, qala haddatsana Khalid ibn Zaid, qala haddatsana Ayyub, qala haddatsana Abu Kilabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kata Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, saya mendengar dari guru saya yang bernama Afwan. Affan mendengar dari gurunya yang bernama Khalid ibn Zaid. Khalid ibn Zaid mendengar dari gurunya yang bernama Ayyub. Ayyub mendengar dari gurunya yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah mendengar dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, hadis ini hampir jumhur ahli hadis mengatakan hadis ini merupakan haditsun sahih. Bahkan hadis ini berbicara tentang bagaimana Nabi itu gembira dan mengajak orang lain gembira ketika masuk bulan Ramadan. Dan hadis ini ashahul hadis. Hadis yang paling sahih berbicara tentang sunnah kegembiraan ketika mendekati bulan Ramadan. Oleh karena itu kita pagi ini kumpul ini tentunya dalam rangka menunjukkan bahwa kita ini menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk saling membersihkan permusuhan di antara kita sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Apa kata Abu Hurairah? Sahabat Nabi yang sangat sudah terkenal sekali ya, di dalam hadis sudah kita jelaskan, yang bernama asli Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi al-Yamani yang meninggal tahun 60 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Salah satu hadisnya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu bi gudumi Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyama fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Ini kalau disarahin 9:30 urusannya. Makanya kita terjemahin aja ya insyaallah. Yang penting ini pagi pertemuannya kita mengenalkan ada FK Ulum yang kemarin karena pandemi berhenti, sekarang alhamdulillah hidup lagi. Jadi nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada undangan FK Ulum sudah tahu tuh. Oh, kan kemarin udah meninggal karena pandemi. Oh bukan, ini baru lagi nih. Ini hidup lagi, tumbuh lagi, insya. Jadi nanti FK Ulum kalau sudah ngasih undangan, sudah jangan nanya lagi deh. Habib datang nggak? Insya Allah. Kalau saya nggak keluar, datang. Kalau nggak keluar kota lagi, insya Allah saya usahakan dan alhamdulillah Kiai selalu diskusi sama kita tanggal berapa kita bisa, dan insya Allah sekali lagi kita akan meramaikan FK Ulum ini. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Rasulullah di hadits ini? Qala Rasulullah yubashiru ashabah. Rasulullah itu kalau mau masuk Ramadan yubashiru, memberikan kabar gembira, ashabahu kepada para sahabatnya. Ternyata Rasulullah itu kalau mau masuk Ramadan gembira. Jadi kita kalau gembira sunnah tuh, dapat pahala, kita kira gembira, bahagia kalau mau masuk bulan Ramadan. Insya Allah muka-muka gembira semua nih kelihatan. Walaupun sedikit ada yang ketutup, tapi insya Allah senyum semua ini. Karena kita mau nyambut bulan Ramadan. Jangan, maaf, yang sedih setan. Kalau masuk Ramadan, setan sedih. Kenapa? Karena yughallu fihi syayatin. Karena setan kalau masuk Ramadan dirantai semuanya. Makanya kalau mau masuk Ramadan pikiran dia. Sedih, mikirin, ya Allah habis ini saya diikat semua. Nanti dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim wasufidati syayatin wasulsilati syayatin. Makanya yang sedih mau masuk Ramadan berarti bukan setan, maksudnya sifatnya. Model setan bukan antum setan, bukan. Yang sedih mau masuk Ramadan itu bukan orang Islam, tuh orang Islam harus gembira. Sunnah. Bapak Ibu, gembira dengan mau Ramadan pahala. Ini hadis sahih. Tapi
Berapa besar pahalanya kalau gembira mau masuk Ramadan? Tidak disebutkan. Ada hadis yang terkenal ini, maaf. Ini hadis terkenal, tapi kalau dalam ilmu hadis, haditsun ma'rufun la aslalahu. Sumbernya nggak jelas, adanya di kitab Durratun Nasihin. Dan para ulama mengatakan hadis ini dhaif, lemah sekali. Yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, jasadnya diharamkan dari api nerakanya Allah. Itu hadisnya sangat lemah. Jadi masa gembira doang langsung haram. Girang Ramadan nggak puasa. Nggak puasa, haram sudah, badan saya sudah diharamkan oleh Allah. Makanya saya girang terus gembira, tapi Ramadan nggak puasa. Enggak. Gembira, pahala gembira tidak disebutkan, hadis dhaif. Tapi gembira disuruh. Nabi Muhammad gembira kalau mau masuk Ramadan. Dan yubashiru ashabah, ngasih kabar gembira kepada para sahabatnya. Bukan hanya beliau sendiri yang gembira, ngajak orang lain gembira. Ngajak orang lain gembira, ayo ini mau masuk bulan Ramadan. Oleh karena itu, insya Allah kita ini punya HP, kita share kegembiraan ini. Dan seluruh ulama sepakat, as-salaf kanu yafrahuna, mereka orang-orang salaf itu mereka sangat gembira bimawasimil khairat. Kalau masuk musim-musim amal-amal kebaikan, hari Jumat, mereka kalau udah malam Jumat gembira. Pokoknya hari-hari waktu-waktu banyak kemuliaan, mereka sangat gembira. Begitu juga insya Allah kita semuanya gembira di pagi hari ini, amin. Dan kita sebarkan kegembiraan ini, bahwa sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Kenapa gembiranya? Sebentar lagi mudik saat. Oh lain, gembiranya bukan karena mudik. Kenapa gembira? Sebentar lagi apa lagi? Bukan urusan dunia. Gembiranya ja'akum Ramadan syahrun mubarak, kata Nabi Muhammad. Akan datang kepada kalian, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi menyebutnya syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Berkah untuk diri kita. Enggak ada orang jadi sakit gara-gara Ramadan. Itu keberkahan Ramadan. Ada yang pernah? Ada si fulan gara-gara puasa jadi sakit, ada? Tidak ada. Ada yang sakit ya mungkin karena habis puasa, habis buka sakit, iya boleh jadi. Karena salah bukanya. Tengdung, langsung minum sirup yang apa? Manis, es gelasin. Berdiri lagi, habis begitu lu hati sakit. Ramadan bikin penyakit, bukan Ramadannya, karena salah buka. Kadang-kadang mau berbuka, makanan minumannya kayak sajen, minuman 7 macam. Makanan 7 macam. Dilalap semuanya habis, sakit. Bukan salah Ramadannya, tapi apa? Salah bukanya. Kata Rasul, alaikum birrutab. Kalau kamu buka, hendaklah buka pertama dengan rutab. Rutab itu kurma muda. Kalau nggak ada rutab, fa'alaikum bin tamr. Kalau nggak ada rutab dengan kurma biasa, itu namanya tamr. Kalau rutab muda, kuning itu yang agak sepet-sepet, Rasulullah sunnahnya itu. Kalau sahur, kurma, bukan rutab. Jadi khusus untuk berbuka, Rasul biasanya rutab. Kalau nggak ada rutab, karena mungkin agak susah, kurma biasa. Nggak ada kurma, cukup air putih. Habis gitu ngopi. Ini kadang kita kagak sabaran, tek-tek dong kopi. Habis gitu apa? Iya sakit. Bukan salah puasanya, salah cara berbuka. Air putih dulu, baru ngopi. Sunnah tuh. Kalau langsung ngopi nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala buka maksudnya. Tapi kalau minum air putih, puasanya sempurna, bukanya dapat sunnah. Oh luar biasa. Ini kadang-kadang saya pernah dengar Ustaz, kan bukankah ada hadis, berbukalah dengan yang manis-manis. Hadis riwayat siapa itu? Tidak ada hadis yang mengatakan berbukalah dengan yang manis. Kalau nggak salah itu riwayat iklan, kalau nggak salah itu. Bukan riwayat kitab mana gitu. Berbukalah dengan yang manis-manis. Akhirnya pas berbuka minum sirup. Itu salah. Itu yang nggak ngaji. Yang ngaji nggak ada hadis berbuka manis-manis. Berbukalah dengan rutab, nggak ada dengan kurma, tidak ada dengan air putih. Jangan dingin, jangan terlalu panas, kata Rasulullah SAW. Selesai itu silakan konsumsi yang lain, sehat. Sumu tasehu, puasalah kalian akan sehat. Ini berkah Ramadan. Walaupun hadis sumu tasehu juga dhaif riwayatnya, tapi maknanya sahih. Intinya berkah untuk badan. Ramadan berkah untuk bisnis.
Nggak ada cerita maaf, Ustaz, saya gara-gara Ramadan restoran saya bangkrut. Tidak ada kata-kata bangkrut gara-gara Ramadan. Saat saya buka warung hancur berantakan gara-gara Ramadan. Tidak ada. Syahrun mubarak kata Rasul. Ramadan bulan berkah. Warung luar biasa. Restoran banyak yang dapat laba, untung hanya sekedar dibuka dari sore sampai apa? Malam. Faedahnya lebih dari pagi sampai sore. Subhanallah, berkah. Bahkan keberkahan Ramadan, ibu-ibu yang bukan pedagang jadi pedagang semuanya. Tuh masuk setu Cilangkap nih, bambu apus macet. Semuanya jadi pedagang, ngeluarin meja semuanya. Buat atap, kolak macam-macam semuanya nongol semua. Apalagi lewat mana? Condet, waduh ampun. Dari Rindam sampai sana bisa 2 jam benar-benar itu. Semua jadi pedagang. Luar biasa. Berkah dan laku semua. Ada faedah semuanya, untung semua. Kalau enggak mereka kapok, saya rugilah, saya enggak buka lagi. Ternyata besok buka lagi, buat tahun depan malah langganan udah diincer. Subhanallah. Ramadan bulan berkah. Tidak ada yang menyusahkan gara-gara Ramadan. Apalagi urusan apa? Akhirat. Bulan yang penuh berkah. Tentunya keberkahan Ramadan langsung Nabi yang bilang. Jadi jangan sekali-kali menganggap Ramadan menyulitkan dari pribadi. Ramadan menyulitkan di dalam bisnis, tidak ada. Ramadan syahrun mubarak. Ramadan bulan yang penuh berkah. Dan fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim wa sufidati syayatin. Di bulan Ramadan dibuka pintu surga. Pintu surga dibuka. Ustaz, apa faedahnya? Toh surga dibuka, kita nggak ada yang masuk surga sekarang. Yang sudah mati nggak masuk surga, masih ada di kubur semua. Surga nanti setelah hari kiamat. Setelah hari kiamat, mahsyar, hisab, lalu mizan, lalu siratal mustaqim, baru surga. Sekarang belum ada yang masuk. Lalu apa dibuka pintu surga? Kata ulama Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani, ketika dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat syaitan, memudahkan orang ibadah. Nanti jangan kaget, bulan Ramadan bisa khatam 1 kali khatam. Setahun belum pernah khatam, tapi Ramadan bisa khatam. Benar apa tidak? Ramadan gak khatam bisa, bahkan ada 2 kali, 3 kali. Hari biasa, khatamnya cuma kulhu 3 kali. Qul huwallahu ahad Allahu samad, 3 kali khatam. Ramadan benar-benar dari Alif Lam Mim terakhir sampai An-Nas bisa khatam. Jangan kaget Ramadan, masjid-masjid ramai. Ada yang 11, ada yang 23, ada yang 33. Penuh. Jangan kaget Ramadan, dibuka pintu surga gampang. Jangan kaget nanti kalau di Al-Falah kok ada muka-muka baru nih ya. Jangan-jangan warga baru, bukan itu warga lama tapi baru nongol. Itu biasa. Itu Ramadan. Yang tadinya susah ke masjid, kalau Ramadan itu enteng. Bawaannya gampang. Jangan dibilang, Pak, tumben ke masjid. Jangan. Memang itu bawaan, dibuka pintu surga, diikat setan. Jadi enteng mereka datang ke tempat ibadah. Penuh. Ini luar biasa. Jangan kaget nanti banyak sedekah. Masjid kalau Al-Falah sudah di luar Ramadan sudah banyak nyiapin macam-macam konsumsi tadi, bahkan makan siang. Di masjid-masjid lain jarang ada. Tapi kalau bulan Ramadan, bapak mau pulang kerja macet, nggak usah ke restoran, berhenti aja di masjid, di musola. Kopi ada, teh ada, makanan, gorengan macam-macam ada, kolak, bahkan pulang bisa bawa berkat. Lebih itu makanan. Banyak orang bersedekah. Tapi kalau hari begini berhenti di musola, Pak DKM ada air nggak? Tuh kolam akuaria, keran di sana, kagak ada. Kalau di sini alhamdulillah terus. Kalau di masjid lain susah. Tapi kalau untuk Ramadan semua masjid. Kenapa kok bisa begitu? Wajar, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat syaitan. Setan udah nggak goda kita lagi. Makanya seperti saya sering ingatkan, kalau pas kita terjatuh pada maksiat jangan nyalain setan. Pak, kenapa nggak puasa? Saya tergoda setan. Fitnah. Setan bilang ini fitnah saya nih. Ramadan saya sudah gak goda orang. Kenapa Anda fitnah saya? Double dosanya, Pak. Dosa gak puasa, dosa fitnah setan. Hati-hati. Jangan pernah disalahin setan. Setan sudah tidak apa? Bahkan kalau masih ada yang gak sholat, setan geleng-geleng kepala. Masya Allah. Masih Ramadan masih begini. Apalagi ada yang mabok. Masya Allah, setan bilang, saya saja libur sebulan, ini gak ada liburnya maksiat. Allah, semoga. Makanya maaf, pemerintah gemes banget. Kalau Ramadan masih miras juga,
Udah gemes banget. Mungkin Kapolsek langsung gak pakai basa-basi. Ini kelamaannya biras. Ramadan masih main juga. Ramadan masih wajar. Setan aja geleng-geleng kepala. Masya Allah. Kenapa? Setan udah ditutup, diikat. Oleh karena itu insya Allah kita nggak membuat setan geleng-geleng. Tapi kita membuat setan. Masya Allah hebat. Begitu kita insya Allah. Yang terakhir. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Kata Rasul, kenapa kita nggak gembira? Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang kemungkinan besar adanya di 10 terakhir, kemungkinan besar. Tapi kalau yang terawih nunggu 10 terakhir, insya Allah nggak dapat. Pak, kenapa nggak sholat? Nunggu 10 terakhir. Nunggu 10 terakhir. Udah gitu kata ulama kebanyakan 10 terakhir malam ganjil. 10 terakhir nggak sholat nih malam genap. Genap saat entah nunggu malam ganjil. Yang model begini insya Allah nggak dapat Lailatul Qadar. Ibadahnya nunggu 10 terakhir, insya Allah nggak dapat. Kita harus mulai dari apa? Dari awal. Walaupun kebanyakan, nggak tahu nih kalau di Cipayung insya Allah semangat terus. 10 hari pertama penuh masjid. 10 hari kedua maju. 10 hari ketiga kosong. Itu 10 terakhir itu yang paling hebat. Kemungkinan besar 10 terakhir lah Lailatul Qadar. Tapi kalau kita mah husnudzon aja. Mungkin pada mudik kali. Makanya 10 terakhir agak sepi, pada mudik lah. Kita mudik di kampung sepi juga. Pada kemana? Kirain mudik di masjid kampung penuh. Ternyata di kampung sepi juga. Tapi saya tetap husnudzon. Jangan-jangan ini pada ke Mekah ini, Pak. Karena di Mekah 10 terakhir penuh. Madinah penuh 10 terakhir. Yang tadinya 23 ditambah 10. Jadi 33 rakaat di 10 terakhir. Lihat, Indonesia pada ke sini. Pantas di Jakarta sepi. Di kampung sepi ke Madinah. Kenapa kok Indonesia pada ke sana? Karena ditambah 10 rakaat. Berarti kalau begitu kita tambahin 10 rakaat. Mungkin tambah rame. 10 terakhir. Itulah DKM yang tahulah ditambah apa enggak. Tapi insya Allah kita sebagai yang hadir di sini akan memberi semangat. 10 terakhir harus kita keluarkan tenaga kita semaksimal mungkin. Karena di situ ada malam Lailatul. Yang terakhir Rasul tutup, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan kebaikan di bulan Ramadan akan sulit mendapatkan kebaikan di luar bulan Ramadan. Ramadan belum sholat juga, susah orang itu mau sholat di luar Ramadan. Ramadan gak mau sedekah juga, susah orang itu mau sedekah di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Di Ramadan gak mau baca Quran juga, susah orang itu mau bersama membaca Quran di luar Ramadan. Orang itu masih maksiat di bulan Ramadan, rasa-rasanya susah mau taubat di luar bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan kebaikan. Siapa yang diharamkan kebaikan di bulan Ramadan? Allah haramkan di bulan lain. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi doa untuk kita semuanya. Agar Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang paling berkah yang Allah berikan kepada kita dari Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Dan semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir untuk kita. Tapi menjadi Ramadan yang terbaik dan menjadi ketemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kita ucapkan terima kasih banyak pada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf yang telah menyampaikan tausiah dengan begitu sejuk. Mudah-mudahan apa yang menjadi tema kita pada hari ini termaktub di dalamnya. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan kita berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, tiba pada saat terakhir untuk acara kita, yakni pembacaan doa. Dan sebelum dibacakan doa, kita mohon nanti guru kita
Bapak Kiai Haji Sohibuddin Rois untuk berkenan membacakan Fatihah, ya, karena ada orang tua dari salah satu jamaah kita yang beberapa hari lalu meninggal dunia, yakni Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Ahmad Mukran, ya, orang tua dari Ustadz Abdurrahman, ya, Abdurrahman, ya, adalah salah seorang pengurus dari Bang Jafar, ya, yang saat ini juga beliau masih berada di Madura. Ya. Jadi sekali lagi kita mohon Kiai Haji Sohibuddin untuk memimpin pembacaan Fatihah buat almarhum, dan doa nanti akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Wajihuddin, ya, ya, pimpinan Pondok Pesantren Ulul Ilmi. Pada Bapak Kiai Haji Sohibuddin Rois dan Kiai Haji Wajihuddin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, mari kita baca Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini sebagai syifa, sebagai obat terutama untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan umumnya kaum muslimin dan muslimat yang ada di belahan muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat, panjang umur, dan beribadah dengan maksimal di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pertama kita baca Fatihah, kita khususkan pada Kiai Haji Muhammad Mukram bin Kiai Haji Abdurrahman. Allah luaskan kuburnya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kedua khusus untuk diri kita. Al-Fatihah khususun liruhina wa jasadina biniyati siha wal afiyah wa hasil maksud wa tulil bihaqi sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa ajdadina wa jaddatina wa qaribina wa liikhwanina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wa muslimat al-hayya minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, limpahkan berkah kepada kami ya Allah di bulan Sya'ban ini ya Allah. Sampaikan umur kami ya Allah bertemu dan bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Limpahkan berkah kepada kami ya Allah. Berkah kepada kami ya Allah. Keluarga kami yang tidak hadir bersama kami juga limpahkan mereka ya Allah. Berkah di bulan Sya'ban ini ya Allah. Sampaikan umur-umurnya ya Allah. Bertemu dengan Ramadan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan pembacaan doa tersebut maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita dalam rangka Tarhib Ramadan yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Ulama dan Umarok Kecamatan Cipayung.
Akhiran Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasinya para kiai, para guru dan para hadirin semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami informasikan kepada seluruh jamaah bahwasannya di luar sana kami sudah menyiapkan bingkisan untuk dibawa pulang, dan bagi para tamu undangan dan juga tamu guru-guru kita, kami persilahkan nanti juga untuk menuju ruang khusus ya di bawah. Itu saja dari kami sebagai pembicara. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.